Hari ini kita akan diskusi ya dari yang sudah pernah, yang sudah kalian pelajari tadi Dwi Ratna. Sebentar ya. Oke, baik. Mana tadi Dwi Ratna ya? Dwi Ratna. Ya, setelah Dwi Ratna membaca, melihat, mencermati ilustrasi yang Bu Dini berikan yang ada di GC, apa sih yang dimaksud dengan berpikir ilmiah? Mengapa berpikir ilmiah itu penting dalam kehidupan kita ya? Nanti kasih sedikit contoh versinya Dwi Ratna. Silakan Dwi Ratna. Izin jawab, untuk berpikir ilmiah ini menurut saya yaitu eh, eh, sebuah pengetahuan sebuah pengetahuan yaitu pengamatan juga untuk proses eh, penyelidikan untuk memperdalam untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang lebih. Mhm. Dwi Ratna bingung nggak dengan kalimatnya Dwi Ratna sendiri? Bingung tahu Bu Ya, Dini aja bingung dengerin intinya apa untuk yang. mendapatkan sebuah pengetahuan, Ibu, berpikir ilmiah. Mm-mm. Intinya gini ya, oh jangan membaca ya. Jadi setelah setelah memahami itu bahasakan dengan bahasamu. Kalau kamu membaca potong-potongan gitu bingung sendiri nanti ya. Oke, kalau bisa nggak Di Ratna memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ber- Kita kan setiap hari juga mau ya mau nanya aku dulu apa enggak. Nanti beli makan apa kira-kira itu berpikir ilmiah juga, berpikir juga kan. Lalu kalau kita tambahkan dengan ilmiah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya sederhana aja apa tuh? Contohnya apa? Dari Dwi Ratna bangun tidur. Bisa nggak Di dicari yang berpikir ilmiah yang mana, yang berpikir berpikir itu yang seperti apa gitu. Silakan. izin menjawab, dari bangun tidur yaitu berpikir bangun tidur pagi yaitu sholat dulu, terus memikirkan untuk membuat sarapan untuk pagi, terus untuk mengajarkan lanjut untuk kuliah gitu. Ya, kalau ilmiahnya di mana tuh? Ada nggak ilmiahnya di situ? Dari yang Dwi Ratna berpikir tadi. Dari sebelum kuliah harus mempersiapkan untuk eh, membaca materinya dulu. Oke. Ya, terima kasih Dwi Ratna. Saya ambil lagi satu. Saya pasti cari yang daun tem ya. Oh ya, ke SC berarti. Nangok SC. Langsung mlebu Pak Katok ya di situ. Mm-mm. Bisa nulis deh kuno. Salsabila, mana Salsabila? Izin menjawab hadir Ibu. Ya, yuk.
Salsabila itu ada dua ya. Salsabila septina maksud saya, bukan azara. Yuk, Salsabila septina. Izin menjawab, Ibu. Ya, ayo silakan. Di unmute dulu apa? Sabila, bukan Salsabila ya. Sabila septina, sorry. Yuk Sabila. Sabila sudah membaca? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Bisa di... Tadi sudah mendengar pertanyaan Bu Dini untuk Dwi Ratna? Sudah mendengar, Ibu. Ya, silakan dijawab. Untuk untuk berpikir ilmiah adalah yaitu berpikir secara terstruktur dan sesuai logika dalam menyusun suatu pengetahuan. Contohnya dalam kehidupan sehari-harinya Sabila, Yaitu memecahkan suatu masalah. contohnya berarti kan ada kejadian apa, terus diapain, berpikirnya apa, seperti yang tadi udah kamu jelaskan, berpikir ilmiah itu seperti itu. Berarti contohnya apa? Contohnya misal baru terjatuh dari tangga, langkah pertama Mm-mm, mm-mm. Terus panggil karena panggil teman membantu mengatasi jatuhnya kaki. mm-mm, yang tadi dibilang apa tuh? Ada urutan-urutannya gimana? Yang kaitkan dengan definisi yang tadi sudah Sabila buat. Kalau jatuh dari tangga, terus Kalau jatuh dari tangga, yang pertama yaitu yang pastinya memanggil teman karena mungkin kalau pas jatuh itu tidak bisa bangun lagi. ya gini, kita ngomong soal berpikir ilmiah ya. Kalau berpikir ilmiah seperti yang sudah saya pikirkan definisinya, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya seperti apa gitu ya. Itu yang Budini maksud ya. Oke, terima kasih Sabila. Saya ke Bagas. Mana Bagas tadi? Sempat saya melihat Bagas. Bagas. Tahu Ibu, Ya, ya Bagas sudah baca, sudah menyimak di dalam GC. sudah Ibu. Oke, silakan dijawab. Mungkin berpikir ilmiah itu menggunakan logika gitu Bu. Terus, Terus buat kehidupan sehari-hari mungkin membuat keputusan atau memutuskan untuk memilih makanan bergizi gitu. Mungkin mm-mm. sudah Terus, gitu doang. Berpikir dengan logika ya. Logikanya iya gitu. Tapi logika yang bagaimana? Ya, Bagas. ya Logikanya yang bagaimana? Disebut berpikir dengan logika itu logika yang bagaimana? memecahkan masalah Ibu. Ya, berarti di situ ada apa kalau memecahkan masalah? Apa langsung dipecahkan masalahnya? Kalau tadi kamu ngomong apa contohnya? Makanan bergizi gitu ya. Ya Hari ini saya mau makan makanan bergizi gitu. ada proses sistematis mungkin. Ya, sistematis. Oke, benar. Terus seperti apa tuh? Kalau kita ngomong hari ini saya
ingin makan makanan bergizi. Sistematisnya itu bisa dijelaskan sesuai dengan yang sudah kamu simak di dalam bahan material yang sudah Budini berikan. Budini udah kasih banyak ya, ada Sherlock Holmes, ada macam-macam di situ. Ini saya pengen kalian punya in frame gitu ya. Kalau saya penelitian, penelitian itu kan kayak nyari-nyari masalah ya kan? Masalah kok dicari gitu. Nah, kalau yang paling susah itu gimana cara menemukan masalah? Saya mau meneliti apa? Sekarang kalau Budini mau todong, hari ini saya akan menugaskan kalian mencari topik penelitian. Lah bingung. Katanya meneliti itu harus membaca sebanyak-banyaknya. Mulai dari mana saya membaca? Kalau saya masuk perpustakaan, saya ini orang rekam medis, saya mau copo. Itu kan yang membingungkan ya. Memulainya dari mana gitu. Itu nanti yang akan menjadi apa namanya? Membutuhkan waktu yang panjang untuk mencari-cari masalah gitu ya. Oke, terima kasih Bagas. Kita gini ya. Jadi nanti tolong disimak kembali supaya supaya gini, kamu nggak. Jadi kalau akhirnya kakak kelas, oh ya ya, aku kok kayak penelitian pengen kayak begini gitu. Apakah itu memang yang kamu inginkan gitu ya? Belum tentu, karena kamu lihat punya kakak kelas. Jadi sudah terkotak gitu kan. Pingin penelitian seperti itu. Sekarang kalau Budi kotakkan lagi. Remika itu punya punya 4 bidang gitu ya. Ada coding, ada UKRM, pengolah data. Kalau saya kotakkan 4, kamu mau pilih yang mana? Bingung lagi. Saya mau pilih yang mana? Di antara 4 itu saya menguasai yang mana? Belum tentu yang diinginkan untuk diteliti itu yang dikuasai gitu. Kalau saya mau meneliti, saya pinter coding, katakan misalnya gitu. Tapi belum tentu mau penelitian coding. Belum tentu apa yang sudah kamu kuasai, kamu ingin teliti, ya kan? Justru yang kalau sudah dikuasai malah tidak ketemu-ketemu ada masalah apa di situ. Makanya sekarang berpikir kita memang bagaimana menulis tugas akhir itu harus banyak baca, bukan membaca LTA-nya kakak kelas, judul-judul bukan itu ya. Tapi berangkatlah dari pada saat kamu kuliah, kamu ingin pada saat kuliah kalau mendengarkan dosen kan juga berpikir ya. Di situ mulai ada ketertarikan, biasanya dosen kan juga mengungkit dengan mengambil satu masalah, terutama praktisi ya. Di rumah sakit itu seperti apa gambarannya. Nah, di situ tuh mulai ada rasa keingintahuan. Nah, kamu kalau sudah rasa ingin tahu kan pasti akan mencari referensi, cari baca-baca, nggak harus jurnal ya, entah itu blog apapun lah yang di internet yang bisa kamu baca. Nah, dari situlah nanti muncul masalah. Jadi pada saat menemukan rumusan masalah, saya yakin itu yang paling berat. Nah, tugas saya yang akan saya berikan, kalian sudah harus buat outline di tatap muka pertama. Saya akan berikan waktu 2 minggu, nggak pendek ya. 2 minggu karena saya tahu mencari masalah itu yang paling susah. Saya tidak akan ulas tentang berpikir ilmiah karena sebenarnya itu topik yang mudah tapi tidak mudah untuk melaksanakan ya. Kalau kita ngomong berpikir ilmiah, contohnya gini, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, bangun tidur, duh aku kok pusing ya. Semalam tuh aku ngapain ya? Oh iya, aku begadang. Belajar, ngerjain tugas, soalnya waktunya udah dikumpulkan hari ini. Udah kan itu akhirnya muncul. Gara-gara begadang, oh terus aku minum kopi, lupa makan, dan seterusnya. Itu berpikir ilmiah ya. Lalu kalau sudah sekarang saya pusing padahal harus kuliah, apa yang harus saya lakukan? Itu sistematikanya di situ. Merunutnya ke sana ya. Nanti pada saat penelitian ya begitu. Kita ndak ngomong soal yang lain dari saat kita pusing bangun tidur tadi tok yang dipikir. Itu namanya konsisten. Jadi penelitian itu ya konsisten. Ndak usah sekarang kita ngomong coding, kita ngomong lagi ke
apa pelaporan coding, ke analisis DRM dan lain-lain. Nggak usah kemana-mana. Ya satu topik itu kalau ngomongnya coding ya coding tok. Nggak usah ke sana kemari walaupun antar ilmunya RMIK itu saling terkait. Sama kayak kita pusing tadi ya kita ngomongnya kita pusing pasti yang akan kita carikan ke pusingnya toh, nggak ke yang lain-lain. Kenapa? Lalu bagaimana minum obat? Enggak. Nah itu loh berpikir ilmiah. Sistematikanya seperti itu. Nah begitulah yang akan kamu buat nanti sepanjang satu semester. Pertama, kuncinya sistematis ya. Kalau logis jelas karena ini kita ngomong ilmiah. Kalau sistematis berarti urut. Harus ada masalah dulu. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah ada tujuan begini, manfaatnya apa? Bagi saya, bagi tempat saya penelitian apa, bagi saya apa, ada ya. Baru kemudian kita cari referensinya dan seterusnya ya. Nah, pada saat penyusunan-penyusunan itu nanti kita akan dampingi, nanti ada dosennya Metopen, ada juga dosen pembimbing tugas akhirnya. Jadi sepanjang semester kita akan ikuti itu sampai kalian bisa menyelesaikan proposal ya. Saya akan share langsung ke tugas ya. Ya, ini tugas satu. Budi ini berikan sedikit ilustrasi. Ini ringkasan dari banyaknya material yang sudah Bu Dini berikan. Ini hanya sedikit apa saja di situ yang harus kalian jaga konsistensinya. Saya langsung ke sini ya. Jadi jangan membuat judul dulu. Jangan memulai dengan judulnya apa. LT aku judulnya apa. Walaupun Bu Dini nanti akan berikan spreadsheet yang harus kalian isi. Di situ isinya hanya judul, tapi memulainya bukan dari judul. Tugas saya yang pertama ini adalah membuat outline tahapan penelitian. Ya, ini outline-nya. Tahapan berpikir ilmiah pada topik penelitian yang diinginkan oleh mahasiswa sesuai dengan bidang RMIK. Bidangnya apa? Ada di sini sebentar. Nah, di sini. Ya, ini outline yang harus kalian susun. Nanti di dalam outline itu isinya tahapan berpikir ilmiah. Kita harapkan walaupun nggak konsisten-konsisten amat, tapi kalian sudah melakukan konsistensi di dalam penyusunan outline. Topik penelitiannya mengambil dari 6 hal di sini. Ini bidangnya RMIK. Sebenarnya kalau dari profil lulusannya hanya 4 ya, tapi ini sama Kaprodi diberikan tambahan-tambahan topik supaya ada varian yang lebih banyak ya. Nah, di ini topik-topik yang bisa diangkat. Yang pertama coding klinis, yang kedua pelayanan RMIK. Pelayanan RMIK itu mulai dari pendaftaran, filing, assembling, evapor dan seterusnya ya. Kemudian unit kerja rekam medis bisa meneliti tentang sarana prasarana, ketersediaan rak, SDM, ergonomi lingkungan dan seterusnya. Itu bisa juga diteliti. Tentang mutu pelayanan, 5M, respon time, kepuasan pasien, mutu rekam medis, SPM, SOP dan kepatuhannya, bagaimana profesi RMIK, itu juga bisa diteliti tentang peran RMIK, pelepasan informasi, kemudian tentang infokesnya. Kalau infokesnya ini terkait dengan aplikasi-aplikasi RME, desainnya, prototipenya, pengembangannya, termasuk pertukaran informasi juga bisa digolongkan dalam kategori informasi kesehatan. Kemudian dari jumlahnya 6 bidang ini, masing-masing kita kasih kuota. Coding 30%. Pelayanan RM ini Bu Dini belum tulis, nanti saya tulis di grup PJMK ya untuk di-share ya. Kemudian pelayanan RM 20%, unit kerja 10%, ini saya baru dikasih sama Bu Salis soalnya.
mutu 15%, profesi 10%, infocus 12%. Ya. Sementara kita kasih kuota seperti itu, kuotanya nanti akan mungkin akan berubah tergantung dari isian topik-topik yang akan diambil oleh mahasiswa ya. Jadi nanti di dalam tugas komponen-komponen outline-nya mulai dari topiknya apa, kemudian ini outline-nya ya. Dimulai dari identifikasi masalah. Nanti dari identifikasi ini muncul rumusan masalah. Ini contohnya ya, ini contoh saja. Misalnya saya mengambil masalah di situ dari beberapa referensi yang saya baca, ada masalah tentang rendahnya efisiensi administrasi. Meskipun di sana sudah ada RME, tapi juga tidak tidak membuat laporan itu cepat selesai ya. Artinya pelaporannya tetap telat dilaporkan, kemudian kelengkapan di RM-nya juga masih banyak yang tidak lengkap, persentasenya tidak turun dan seterusnya. Masalah-masalah seperti itu masih saja terjadi walaupun sudah RME. Sehingga saya akan mengidentifikasi sistem RME-nya ini apakah sudah jalan optimal. Jangan-jangan petugasnya ini nggak ngerti. Jangan-jangan RME-nya memang terlalu jelimet, menghabiskan waktu, atau apa petugasnya ini tidak punya waktu karena ada beban kerja lain yang lebih banyak dan seterusnya. Nanti saya akan mengidentifikasi itu. Nanti di situ ada faktor-faktor dari 5M itu saya akan ambil mana yang paling sesuai. Sehingga dari gambaran masalah yang seperti ini, saya coba buat rumusan masalahnya. Apakah penerapan RME berpengaruh terhadap efisiensi administratif di rumah sakit? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya efisiensi? Berarti yang pertama kan kita ukur berapa sih efisiensinya. Kita ambil sampel, misalnya dari sisi eh, apa pengunjung yang datang. Pengunjung tingkat kepuasannya seperti apa? Nah, saya lihat hasil kan tingkat kepuasan pasti diukur setiap bulan oleh rumah sakit. Saya mengambil data itu, artinya data sekunder saya gunakan, ya. Nah, hal-hal seperti itu nanti baru muncul kita olah rumusan masalah. Tentunya mungkin kalian baru pertama dibuat saja sebisanya, ya. Walaupun kalian gunakan AI, boleh. Nggak ada larangan untuk tidak menggunakan apapun. Mau Gemini kayak mau ChatGPT apapun silakan. Tapi dibaca. Jangan sampai sudah pakai AI bagus-bagus kalimatnya ndak ngerti gitu ya. Karena kalian nanti akan ditanya juga sama pembimbing ya. Diuji juga saat ujian. Bikinnya bagus tapi nggak iso jelasin gara-gara pasrah sama AI digunakan begitu saja tapi tidak landing. Satu lagi, karena ini bukan main-main, tolong dipikirkan. Kalau saya mau ke rumah sakit ini, bisa nggak saya meneliti tentang ini? Jadi kita nggak kerja dua kali ya. Ini tolong dipikirkan, silahkan gunakan AI. Tapi seistimewa apapun yang ada di AI, kalau tidak bisa digunakan di tempat penelitiannya, itu semuanya akan hangus. Kalian harus mengulang lagi mencari topik yang lain ya. Jadi saya ingatkan setelah membaca AI, dipikirkan, dicari referensinya, jurnal penelitian yang sama, ini bisa nggak? Karena kan AI itu ada di luar negeri, buatannya luar negeri ya, bukan buatan kita. Jadi kalau yang dia ambil, apa informasi yang dia ambil ya dari berbagai referensi. Jadi kalau kita mau gunakan di puskesmas itu mungkin nggak? Kalau saya sekarang ngomong ini katakanlah begini ambil di AI ya. Di situ ternyata rumah sakitnya nggak menggunakan RME gitu kan. Berarti kan saya nggak bisa meneliti. Ternyata di sana tidak ada survei kepuasan. Ternyata data-data yang saya gunakan di sana tidak ada, baik sekunder maupun primer pun tidak memungkinkan saya mengambil data. Nah, itu yang Budini maksud ya. Jadi dari yang kalian ambil di AI, tolong dilandingkan, disesuaikan dengan tempat
tempatnya, kemampuan kalian juga. Saya kira-kira mampu nggak menjelaskan ini, mampu nggak mengembangkan ini. Karena nanti ada rumah sakit yang meminta mahasiswa untuk presentasi sebelum melakukan penelitian. Ya, saya lanjutkan ke outline. Dari masalah yang saya dapatkan, saya masuk ke metode penelitian. Pendekatan yang saya gunakan adalah kuantitatif, jadi di situ data semua angka dengan melakukan ini kuasi eksperimen, jadi prepos untuk mengukur perubahan efisiensi. Jadi sebelum dan sesudah penerapan RME. Jadi saya mengambil sampelnya, kan kalau di rumah sakit itu RMI-nya saat ini masih banyak yang belum total ya, kecuali rumah sakit swasta. Misalnya rumah sakit yang baru mengimplementasikan RME, mungkin RME-nya hanya di Rajal, tapi di Ranap enggak gitu. Jadi saya akan membandingkan antara Ranap dengan yang di Rawat Jalan. Bagaimana proses pengadministrasiannya, efisien atau enggak. Jadi saya akan bandingkan di situ. Nah, yang berpikir ini ada Ranap, Rajal, itu kita ya, bukan AI. AI nggak bisa menunjukkan itu karena kita yang tahu. Oh, di puskesmas ini nggak ada ranapnya, berarti di situ hanya rawat jalan. Apa yang mau saya bandingkan? Itu kita, ya berpikir ilmiahnya kita, bukan berpikirnya AI. Silakan nanti disesuaikan. Kemudian saya mengambil sampel tugas administrasi dan beberapa perawat yang menggunakan sistem RME di rumah sakit sebagai sampel penelitian. Data yang saya kumpulkan pertama menggunakan observasi langsung bagaimana penggunaan RME. Jadi saya lihat RME-nya seperti apa, saya ukur apa namanya efisien atau enggak dibanding yang masih manual. Kemudian saya lakukan wawancara sebagai bagian dari observasi pada petugas administrasi, pada dokter atau perawat. Karena saya belum di sini posisinya saya nggak tahu yang sumber datanya apakah dokter iya sama perawat ya nanti akan diubah nanti pada saat kita menyusun bab 3. Kemudian survei kepada pengguna. Ini saya mengambil data sekunder. Jadi datanya rumah sakit sudah ada survei, saya pakai. Tapi kalau belum ada, makanya kita kan harus tahu kondisinya bagaimana. Di situ sudah dilakukan atau enggak gitu ya. Dan beberapa dokumen, DRM, laporan administrasi, laporan bulanan, kan dari RMIK pasti melaporkan di bagian evapornya seperti apa, efisien nggak? Kita bandingkan dulu pada saat sebelum RME pelaporannya mereka bagaimana? Kan ada buku ekspedisi, jadi saya melihatnya dari laporan administrasi ini nanti saya akan lihat dari buku ekspedisi 1 tahun yang lalu, misalnya RME-nya digunakan tahun ini. Berarti saya akan cari data ekspedisi di tahun sebelumnya. Oh, yang dulu ternyata pengumpulan harusnya setiap tanggal 5 di awal bulan. Ini rata-rata dikumpulannya 15 tanggalnya. Nah, itu yang akan saya gunakan sebagai data ya. Kemudian analisis data ini kalau bisa ngisi silahkan, kalau nggak bisa silahkan ya. Biasanya kalau dari AI nanti akan kasih yang susah. Nanti kalau kalian bisa menjelaskan ya boleh-boleh saja ditulis. Kalau enggak ya nggak usah. Hipotesis, kalau memang penelitiannya lebih dari satu variabel, biasanya ada hipotesisnya silakan disusun. Tapi kalau enggak ada, ya nggak usah ya. Dan seterusnya, pengujian ini enggak perlu ditulis, terakhir referensinya. Referensi misalnya kalian baca masalah tadi dari mana? Diidentifikasi masalah, biasanya ini referensinya untuk mendapatkan referensi yang ini ya. Baru kita buatkan dalam bentuk referensi. Ya, jadi ini contoh dari outline yang harus kalian susun. Setelah outline-nya selesai, baru bikin ininya. Outline saya seperti ini. Pasnya menurut saya judulnya apa? Ya, ini boleh minta rekomendasi dari AI. Jadi sudah nyusun outline, nanti masukkan lagi, cari di situ judulnya yang sesuai apa. Silakan ini
diminta rekomendasi beberapa judul kira-kira yang mudah saya pahami dari rekomendasinya AI itu saya milihnya yang mana. Silakan itu digunakan sebagai judul penelitian yang nantinya akan kalian tulis di sini. Sebentar, saya stop dulu. Ya, nanti saya akan share ini di GC ya. Jadi dalam waktu 2 minggu, kalian tuliskan judul satu dan judul dua. Sebelumnya buat outline-nya. Jadi masing-masing mahasiswa membuat 2 outline yang harus diupload di GC. 2 outline ini nanti setelah ketemu judulnya, silakan dituliskan di sini judulnya. Tapi sekali lagi, judul yang harus dituliskan di sini adalah judul yang topiknya berbeda. Jadi nggak boleh coding sama-sama coding ya. Tapi topiknya harus berbeda. Mana tadi? Jadi topiknya nggak boleh sama. Jadi dari 6 topiknya RMIK ini, misalnya mengambil coding klinis sama assembling, atau mengambil tentang respon time sama filing, ya silakan. Ini kita berikan lebih banyak supaya variannya lebih banyak dan mahasiswa lebih bisa memilih variasi-variasi yang berbeda. Nah, dari judul-judul yang tadi di spreadsheet akan kalian isi, nanti kita akan tentukan, nanti kita juga akan berikan Google Form. Google Form itu untuk penanda jam berapa kalian mengirimkan, karena siapa yang duluan, dia yang dapat kuota pertama. Nanti Bu Eska yang punya linknya ini akan merekap dari Google Form yang masuk duluan. Google Form akan saya berikan nanti siang ya. Ini saya belum dikirim linknya sama Bu Eska. Nanti siang saya akan kirimkan di GC untuk kalian gunakan ya. Sebentar ya. Ya, oke. Itu tugas yang harus kalian selesaikan dalam 2 minggu ke depan. Nanti due saya tuliskan di GC sekaligus. Ini belum saya upload ya, saya lupa. Baik, sampai sini ada yang ingin konfirmasi, ditanyakan, belum jelas, silakan. Silakan. Sudah jelas? Permisi Ibu, Ya, izin bertanya. silakan. Mm-mm. Itu kan tadi ada 6 tema, Ibu. Mm-mm. Di 6 tema itu misalnya memilih satu tema yang sama, namun eh, a- kan ada misalnya tema yang ke-6 itu terkait RME, itu kan ada desain aplikasi sama kalau tidak salah terkait perangkat aplikasi gitu ya, Bu. Kalau Ya, tidak saya salah. share dulu ya. Oh ya, boleh Ibu. Ya, ini ya. Ya, untuk Mm-mm. yang informasi kesehatan itu misalnya memilihnya itu di tema yang informasi kesehatan, namun untuk Mm-mm. judulnya itu kita pilih judul satu di desain RME dan desain judul dua itu di aplikasi RME itu apa diperbolehkan Ibu? Boleh, boleh. Boleh sama-sama ini ya, sama-sama aplikasi gitu ya. Satunya desain atau satunya prototipe silakan, tidak ada masalah sih sebenarnya ya. Hanya
kalau nanti di sini kuotanya habis, sebenarnya boleh ya coding-coding tadi, Bu Dini kan tadi di awal ngomongnya pilih yang variannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena khawatirnya kuotanya udah habis. Jadi kalau nanti pada saat milihnya ternyata kan tadi kuotanya kecil kan hanya 12%. Jadi kalau di situ dua-duanya di reject berarti harus buat ulang sel saya. Jadi kan berarti harus buat judul lain dari yang pilihan dua itu. Misalnya salsa mengupload memasukkannya di Google Form kan nanti akan kita lihat time yang di Google Form-nya. Jadi siapa yang memasukkan ke Google Form duluan ya dia yang dapat kuota duluan. Tapi kalau kuotanya habis, ternyata salsa itu sudah ke 20 misalnya. Berarti kan sudah nggak bisa masuk, ya kan? Jadi kita hanya berikan masing-masing dengan kuota ya. Kuota ini tidak hanya untuk kelas A saja ya. Jadi dari prodi kuotanya total. Jadi kelas A, B, C kita gabungkan. Ya, karena semuanya sama-sama kuliah hari ini, makanya sekarang silakan mulai disiapkan karena kalian kuliah pertama, Bu Dini masih sampai nanti malam kuliahnya ya. Jadi kalau yang mau bisa sudah punya ide duluan ya cepet-cepetan silakan ya. Saya yakin paling ya belum ada kalau hari ini kan. Tapi misalnya 2 hari 3 hari dengan AI saya sudah tercerahkan dan sudah paham ya silakan aja, nggak ada masalah. Gitu ya Salsa. Boleh, tapi sebaiknya beda gitu ya supaya nanti bisa dapat porsi. Tapi kalau mau tetap begitu ya nggak apa-apa. Tapi berarti kan harus cepat-cepat punya topik dulu ya. Oke, yang lain silakan. Hmm, Maaf Ibu izin bertanya. Mm-mm. Eh, untuk penentuan judul ini kan mungkin kalau dari saya masih kayak ngawang gitu kan Bu di otak saya gimana Mm-mm. gitu. Ya, Soalnya kita sendiri kan juga belum masuk di lahan, belum PKL juga. Sedangkan dulu kakak-kakaknya kan PKL dulu baru sempro kan Bu. mm-mm. Jadi udah tahu mungkin permasalahan yang di lahan itu apa. Nah sedangkan kita kan menentukan judul proposal terlebih dahulu dan belum PKL. Jadi kita belum tahu permasalahan yang di lahan itu seperti apa. Sedangkan Ya, kita sudah menentukan judul. Bagaimana kalau setelah kita mungkin PKL semester 5 dan tidak lahan yang kita tempati tidak sesuai dengan judul yang sudah kita peroleh, yang sudah kita kerjakan itu solusinya bagaimana nggak Ibu? ya. Biasanya sih kadang ganti tempat ya. Makanya gini, kan ada banyak laporan PKL. Nanti coba saya mintakan dokumen laporan apa drive-nya laporan PKL ya supaya nggak usah ke perpus, tapi kalian bisa akses laporan-laporan. Jadi mungkin dari membaca laporan-laporan PKL ya karena belum PKL ya bisanya dengan membaca laporan. Coba nanti Bu Dini cari di ADAK draft-nya laporan PKL supaya mahasiswa bisa baca di situ kapanpun. Jadi selain yang di laporan PKL kan bisa cari artikel ya. Kalau artikel ya kita cari di internet artikel artikel apa yang bisa eh, saya saya ambil. Misalnya kan sekarang banyak ya aplikasi misalnya pakai Open Knowledge Map yang kalian bisa kelompokkan di situ. Misalnya saya tertariknya di reimbursement gitu ya tentang pembiayaan dan lain-lain. Misalnya mau ngambil di situ kan bisa ya pakai Open Knowledge Map langsung langsung keluar artikelnya ada banyak gitu di situ yang mau versi Indonesia kayak Indonesia aja lah nggak usah yang jauh-jauh luar negeri malah nanti nggak ketemu sama rumah sakitnya ya. Jadi nanti bisa cari di situ, baca sebanyak-banyaknya, baru masalah nanti ternyata nggak cocok atau enggak. Tempatnya kan biasanya varian tempat itu nggak akan jauh beda sama kakak kelas ya. Misalnya puskesmas. Oh saya ini kayaknya puskesmas aja lah, nggak usah yang susah-susah. Nah, tipe karakteristik dari puskesmas di Kota Malang itu misalnya bisa bisa kalian baca di laporan PKL. Misalnya tadi Salsa mau tentang RME gitu kan. Nah, sekarang kan pengennya RME, tapi ini saya nanti mau ke rumah sakit atau ke rumah sakit mana ya yang sudah pakai RME kan pasti nyari-nyarinya gitu kan. Nah, sekarang kan regulasinya sudah harus RME.
Tapi kan kita nggak tahu dia RMI-nya apa sudah total, apa masih rajalnya aja. Padahal saya penelitiannya ke Ranap. Itu nanti otomatis akan jadi kendalanya mahasiswa. Itu selalu terjadi. Kadang-kadang sudah selesai sempro, eh, cari tempatnya yang lama. Karena ke sini nggak bisa. Jadi topiknya itu nggak cocok di sini. Kadang apalagi kalau kita masuk ke yang area agak sensitif bagi rumah sakit ya, tentang kepuasan, yang sensitif ya, yang itu data yang kalau dibuka, diteliti itu beresiko dan lain-lain itu sering RMIK kan juga agak ke sana ya, bahayanya penelitian. Jadi ya kalau ketemunya seperti itu nanti otomatis mahasiswa harus mencari tempat lebih dari satu. Jadi Mutiara nggak bisa hanya terpaku di satu lahan aja, tapi mungkin harus punya beberapa lahan yang mungkin cocok atau bisa menerima variabel yang akan Mutiara teliti nanti. Saya rasa itu hal yang biasa ya Mutiara. Jadi kakak-kakak kelas pun juga rata-rata nggak satu langsung dapat gitu ya, sesuai dengan topiknya. Pada saat seminar proposal, kita sekarang nulisnya misalnya pakai RSI Kota Malang gitu. Tapi pas ke RSI-nya nggak bisa, nggak ada masalah. Pada saat setelah sempro ganti rumah sakit itu nggak apa-apa. Tapi pada saat sempro, tentunya pada saat sempro kalian kan nggak bisa ngambil studi pendahuluan ya, kan belum ke sana, karena kan masih di mata kuliah Metopen. Saya nggak tahu apakah nanti Kaprodi akan mengeluarkan surat izin untuk melakukan survei pendahuluan untuk ambil data atau enggak di saat mata kuliah Metopen. Itulah kenapa makanya Bu Dini minta sekarang outline-nya ya, supaya kalian punya waktu yang panjang sampai proposal ini jadi. Karena begini, kita ini secara mutu hanya boleh menyelesaikan tugas akhir 6 bulan. Sekarang bisa bayangin kalau harus menyelesaikan proposal sampai dari sempro ke semhas itu 6 bulan. Nggak mungkin kan ya? 6 bulan bisa selesai itu berat buat mahasiswa. Jadi mulai pertama bimbingan sampai nanti selesai artikel harus 6 bulan. Kita tidak pernah melihat ada mahasiswa yang bisa menyelesaikan itu. Karena mungkin penelitiannya bisa seminggu selesai. Tapi yang paling susah nyari tempatnya pada saat nyusun proposalnya. Tapi kalau sudah selesai nyusun proposal, biasanya dan sudah dapat tempat, itu lebih cepat ya mengambil data, mengolah data itu lebih cepat. Kan sekarang banyak dipermudah dengan aplikasi-aplikasi pengolah data. Gitu ya Mutiara. Jadi nanti kalau soal ini sudah fix atau enggak, iya Bu Dini enggak bisa berikan kepastian, bisa jadi juga akan berubah. Tapi harapannya tidak berubah variabelnya. Jadi otomatis kita harus cari strategi ya. Untuk variabel saya ini kira-kira di tempat itu bisa enggak gitu ya. Gitu ya Mutiara. Sudah paham? Jawab baik, Ibu sudah paham. Ya. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, kalau sudah paham apa yang harus kalian kerjakan, kalau misalnya nanti dari Kaprodi dan Bu Eiska sudah siap, ya minggu depan kita langsung akan sosialisasi panduan tugas akhir sama eh, apa namanya daftar nama pembimbingnya dulu ya. Keputusan judulnya kan baru 2 minggu dari sekarang. Nanti kita Bu Dini informasikan melalui PJMK-nya. Baik, saya rasa itu yang kita bahas hari ini. Kita ketemu minggu depan untuk TM kedua dengan topik sudah masuk ke bab 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagi terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.